Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurmala Sahari dengan NIM 05155698 dari UPBJJ UT Jakarta. Bersama dengan ini saya akan menjelaskan pembuatan program sederhana menggunakan operator statement if dengan bahasa pemrograman Java untuk menjawab soal pada tugas 2 algoritma dan pemrograman mata kuliah dengan kode mata kuliah MSIM 4203 dari kelas 98. Di sini untuk soalnya itu ada buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus. Saya sudah membuat langkah-langkah untuk pemrogramannya, dan saya juga sudah melakukan trial and error untuk tugas 2 Java ini. Sekarang pada video pembahasan kali ini saya akan menjabarkan lebih lengkap untuk langkah-langkah pembuatan pemrograman ini. Untuk yang pertama itu import library. Import library itu di sini kita tulis import Java util scanner. Nah, di sini itu mengimport library scanner yang digunakan untuk membaca input dari pengguna melalui keyboard. Terus kemudian enter. Yang ketiga itu kita akan membuat scanner untuk inputnya, yaitu membuat objek scanner bernama input untuk menangkap data yang dimasukkan pengguna. Kita panggil dulu untuk kelasnya public class, karena ini tugas jargon. Kemudian kita akan buat stringnya, yaitu public static. Nah, seperti ini. Di sini kita lanjutkan untuk membuat scanner inputnya. Scanner input new scanner system in. Kemudian di sini tahap ketiga yaitu input golongan. Jadi kita akan membuat inputan golongan. Kita input golongan dengan sistem out print masukkan golongan A, B, C, sistem out ini menampilkan teks untuk menampilkan teks masukkan golongan A, B, atau C pada input outputnya. Kemudian di sini kita gunakan string untuk golongan input next to uppercase. Input next ini untuk membaca input berupa string dari pengguna, dan to uppercase itu untuk memastikan bahwa input berupa huruf besar untuk konsistensi pemrosesan dari si golongan A, B, dan C ini. Kemudian kita lanjut untuk tahap keempat, yaitu gunakan perintah yang sama untuk input upah lemburnya. Input jam lembur. Input jumlah jam lembur. Kita gunakan sistem outprint masukkan jumlah jam lembur. Kemudian integer
jam lembur. Input next int. Jadi untuk input next integer ini yaitu membaca input angka atau integer dari pengguna sebagai jumlah jam lembur, karena jumlah jam lembur itu menggunakan angka, jadi kita di sini menggunakan integer. Kemudian untuk langkah nomor 5 yaitu menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Kita buat di sini untuk menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Kita menggunakan double gaji pokok dan switch golongan untuk case A. Itu kita buat di sini gaji pokok sama dengan 5 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kita buat juga di sini case B. Yaitu gaji pokok jadi untuk switch ini ada switch golongan ini memilih gaji pokok berdasarkan golongan. Jadi ada case A untuk gaji pokok dengan golongan A, case B, case C, dan default ini yaitu jika input yang tidak valid ditampilkan pesan golongan tidak valid dan hentikan program dengan return. Jadi si return ini berfungsi untuk menghentikan program ketika kita memasukkan atau menginput golongan yang tidak sesuai, yang di luar dari A, B, dan C. Kemudian selanjutnya untuk langkah ke-6 yaitu menentukan presentasi lembur. Di sini kita menentukan presentasi lembur. Saya menentukan presentasi lembur dengan menentukan presentasi lembur berdasarkan jam lembur. Presentasi lembur berdasarkan jam lembur. Kita gunakan program perintah yang sama yaitu double persen lembur. Di sini kita gunakan perintah if jam lembur sama dengan 1, maka persen lembur sama dengan 0,30 dari si 30% soal. Kita lanjutkan. Else if jam lembur sama dengan 2, maka persen lembur sama dengan 0,32. If jam lembur sama dengan 3, maka persen lembur sama dengan 0,30. Jam lembur sama dengan 4, maka persen lembur
sama dengan 0,36. Jika jam lembur sama dengan selanjutnya kita akan melanjutkan ke langkah yang ketujuh, yaitu menghitung gaji lembur. Di sini untuk menghitung gaji lembur kita menggunakan double gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali persen lembur. Kemudian yang ketujuh kemudian langkah ke-8 yaitu menghitung total penghasilan. Menghitung total penghasilan. Double total penghasilan sama dengan gaji pokok plus gaji lembur. Kemudian yang ke-9 itu menampilkan hasil output dengan menggunakan sistem outprint, digunakan untuk mencetak hasil dengan format tertentu, yaitu RP berapa persen, 2F persen N. Persen ini menunjukkan variabel yang akan diformat, kemudian 2F menampilkan angka desimal dengan 2 digit dan pemisah ribuan. RP menunjukkan nama mata uang rupiah, persen N untuk mencetak baris baru. Sini kita menampilkan hasil dengan sistem outprint format jumlah penghasilan persen 2F persen N. Total penghasilan. Kemudian yang terakhir di sini kita telah selesai dan kembali menutup scanner dengan cara input close. Ini sudah tutup scanner. Setelah kita buat programnya dan sudah selesai, untuk scannernya sudah di close. Kemudian di sini kita coba jalankan untuk program jumlah penghasilan gaji karyawan ini. Kita coba run di sini. Nah, kemudian di sini untuk terminalnya atau outputnya itu masukkan golongan A, B, atau C. Kita ingin melihat jika golongan A lembur, jika golongan A dan bekerja dengan jumlah lembur selama 4 jam, maka penghasilan yang didapatkan yaitu 6.800.000. Seperti itu. Kemudian, jika kita ingin menghitung si golongan C dengan jumlah jam lembur sebanyak 7 jam, lebih dari 5, maka penghasilan karyawan dengan golongan C yang lembur selama 7 jam yaitu 13.110.000. Dari output yang dihasilkan untuk program Java ini dikatakan berhasil dan dapat di-input untuk golongan, jumlah lembur, dan menyatakan jumlah penghasilan yang benar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.